membicarakan keburukan-keburukan orang lain, masih Allah beri kesempatan untuk bisa berzikir dan mengumandangkan kalimat takbir. Kalimat takbir ini tidak semua orang mau dan mampu mengumandangkannya, karena kalimat ini bukan kalimat sembarangan, bukan kalimat hanya sekedar untuk memeriahkan hari raya, bukan kalimat yang tak berarti dan tak bermakna. Kalimat ini menunjukkan bahwa kita umat manusia adalah lemah dan sangat lemah, tak berdaya dan amat tak berdaya. Yang maha kuasa, yang maha mampu, maha kuasa agung, maha besar, maha segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya kemampuan secuil apapun bagi kita semua makhluk ini, kecuali semua adalah bentuk af'al perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hembusan nafas kita, kedipan mata kita, detak jantung kita yang berdenyut, ayunan langkah kaki tangan kita, dan semua yang bergerak di muka bumi ini adalah bentuk af'al perbuatan Allah, bukan kehendak, kemauan, keinginan dan usaha kita manusia. Inilah makna dari kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha mengingatkan kita akan pengorbanan, kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak selama puluhan tahun beliau menanti seorang putra, seorang anak. Dalam setiap doa dan tahajudnya di keheningan malam, beliau selalu bermohon kepada Allah untuk dikaruniakan, dianugerahkan seorang anak putra yang akan menemani kehidupannya sehari-hari dan meneruskan perjuangan dakwahnya. Namun ketika berusia 80 tahun barulah Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniakan, dianugerahkan seorang putra bernama Ismail alaihissalam yang kelak akan menjadi nabi. Akhirnya setelah lama penantian itu keluarlah Ismail anak beliau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail ketika berusia 9 tahun. Ada riwayat lain mengatakan ketika berusia 13 tahun untuk dikorbankan, disembelih, digorok lehernya oleh ayah kandungnya sendiri Nabi Ibrahim. Betapa tidak berat, amat berat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita ketahui bahwa satu manusia, seorang ayah pun di muka bumi ini tak tega untuk melukai anak kandungnya sendiri, apalagi mengorok lehernya, menyembelihnya. Tapi itulah perintah Allah. Nabi Ibrahim lebih cinta kepada perintah Allah dari segala-gala cinta yang ada di dunia ini. Hadirin, akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, wahai putraku tercinta, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkanmu untuk menyembelihmu, mengorbankanmu, menggorok lehermu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku tercinta? Maka Nabi Ismail kecil dengan mendiam menjawab dengan tegas, wahai ayah bapak, lakukan perintah Allah, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Ismail kecil bukan seperti anak seusia sebayanya, walaupun usianya kecil, tapi imannya mantap dan kokoh, pendiriannya teguh. Itulah Ismail. Akhirnya pada suatu hari dibawalah Nabi Ismail kecil oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam ke suatu bukit untuk disembelih, dikorbankan atau digorok lehernya. Maka ketika detik-detik penyembelihan akan digorok lehernya oleh ayah kandungnya sendiri, maka Ismail berpesan kepada bapaknya Nabi Ibrahim, wahai ayah, ikatlah tangan dan kakiku supaya aku tidak memberontak dengan kuat-kuat sekuatnya ikatan, supaya aku tidak melawan yang akan membuatku nanti ayah akan kasihan iba melihatku, sehingga engkau akan ragu menjalankan perintah Allah. Kemudian sing-singkanlah lengan bajumu wahai ayah, agar percikan darah yang menyembur dari lehermu ketika digorok nanti tidak mengenai bajumu, lengan bajumu yang akan dilihat oleh ibuku, dan ibuku akan bersedih karenanya nanti. Wahai ayahku, sampaikan salam takzimku, salam kasih dari ibuku kepada ibunda Siti Hajar tercinta nanti ketika sudah pulang ke rumah. Demikianlah Nabi Ibrahim dengan mata berkaca-kaca, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dapat berkata-kata. Akhirnya dengan parang pisau yang amat tajam yang sudah biasanya digorok leher anak kandungnya sendiri, tak
dengan seekor kambing kembar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholihin rahimahumullah. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini dapat kita ambil 3 pelajaran ibrah, kita petik 3 pelajaran. Yang pertama adalah bahwa kita di dalam beragama ini harus mau berkorban untuk menjalankan perintah Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan mengorbankan anak kandungnya sendiri untuk dia bolong lehernya untuk disembelih. Maka kita sebagai manusia sama-sama hamba Allah. Memang kita bukan Nabi Ibrahim, memang kita bukan semulia Nabi Ibrahim, memang kita bukan sehebat Nabi Ibrahim, tapi kita sama-sama hamba Allah, sama-sama kewajiban untuk sama-sama punya kewajiban untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan kita untuk mengorbankan, menggoreng leher anak kita, anak kandung kita. Hanya Allah meminta kita untuk mengorbankan waktu kita beberapa menit saja dalam sehari untuk menjaga sholat 5 waktu. Allah tidak memerintahkan kita untuk menggoreng anak kandung kita sendiri, tapi Allah meminta waktu kita beberapa menit saja dalam seminggu untuk mendirikan sholat Jumat. Allah tidak meminta kita untuk mengorbankan, menggoreng, menyembelih leher anak kandung kita sendiri. Hanya kita diminta oleh Allah dalam setahunnya mengeluarkan 2,5% saja dari harta yang kita miliki. Ketika sudah sampai di dan haulnya untuk kita keluarkan zakatnya dan juga pengorbanan yang lain. Yang kedua adalah hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah bahwasanya pentingnya untuk kita mendidik ilmu agama anak-anak kita. Kita bisa melihat betapa Ismail kecil menjadi penguat ayahnya di dalam menjalankan perintah Allah. Ismail kecil tidak takut akan tajamnya pisau. Ismail kecil tidak takut akan derasnya darah yang mengalir dari leher yang digoroknya. Ismail kecil tidak takut kehilangan nyawa. Ia hanya takut akan murkanya Allah apabila perintah Allah tidak dia kerjakan. Hadir saat ini memang menjadikan anak yang paham agama dan mampu melaksanakan perintah agama bukanlah hal yang mudah. Tetapi sesulit apapun itu, sesusah apapun itu, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya akan ilmu agama. Hadirin rahimahumullah, seorang anak bisa membawa kita ke surga. Seorang anak juga bisa membawa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Betapa tidak, anak adalah kewajiban untuk kita mendidiknya sebagai orang tua. Hadirin rahimahumullah, seorang anak yang kita paksa untuk belajar ilmu agama, seorang anak yang kita paksa untuk menjalankan perintah agama, memang mungkin saat ini dia mengeluh, saat ini dia menangis, tapi yakinlah pada saatnya nanti dia akan sangat berbahagia, tersenyum gembira dan mengucapkan terima kasih kepada